Every time I pull my hair out, was only out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layers. But boys are layers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Yang terhormat, Direktur Rumah Sakit Bapak Riko, Wakil Direktur Rumah Sakit Ibu Desi, Manajer Administrasi Rumah Sakit Ibu Gita, Manajer IT Ibu Dinda, Dinas Kesehatan Ibu Mentari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan akses rekam medis elektronik pasien pada beberapa Fasiankes. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan kami sebagai tim medis. Yang pertama ada saya sendiri, Wilda Aulia, dan rekan saya Maisin Lu'lu Yosma, kemudian Vina Nailatul Iza, kemudian Yose Alodia Clarissa Evi, kemudian Adila Puspitasari. Selanjutnya adalah sesi penyampaian hasil diskusi yang akan disampaikan oleh rekan kami, Vina Nailatul Iza. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih ya. Langsung saja pada sore ini, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami sebagai pihak dari petugas perekam medis dan informasi kesehatan, yaitu bagaimana sistem rekam medis elektronik terintegrasi dengan platform Satu Sehat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pada kesehatan di Indonesia. Kami mengusulkan aplikasi platform Satu Sehat, yaitu dalam rencana pembangunannya, Satu Sehat Mobile secara bertahap akan menambahkan beragam fitur penunjang kesehatan personal lainnya yang datanya bersumber dan terintegrasi dengan rekam medis elektronik dan BPJS Kesehatan melalui Satu Sehat Platform. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari aplikasi atau platform Satu Sehat. Selanjutnya, untuk kasus pertama yaitu kesulitan mengakses rekam medis pada Fasiankes A. Solusi yang kami usulkan yaitu proses administratif yang lebih efisien, diperlukan implementasi rekam medis elektronik, mengurangi pencarian dan pengarsipan rekam medis manual, menghilangkan kebutuhan untuk mencari dokumen fisik atau konfirmasi manual. Proses administrasi yang lebih efisien mempercepat alur pelayanan medis dengan manfaat mengurangi waktu tunggu pasien dan mempercepat pelayanan kesehatan. Selanjutnya, untuk kasus kedua yaitu keterlambatan akses konfirmasi di Fasiankes B. Pada solusi yang kami usulkan yaitu dengan RME, akses data pasien secara real-time, data medis pasien dapat diakses kapan saja melalui perangkat elektronik yang terhubung dan terinteroperabilitas, sehingga memudahkan dokter, perawat, atau tenaga medis untuk mengakses informasi secara lengkap. Lalu manfaatnya yaitu kecepatan akses sangat penting dalam situasi darurat, meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan medis. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Maisin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kasus ketiga yaitu inefisiensi dalam perpindahan pasien antar Fasiankes. Solusi dari kasus tersebut yaitu sistem terintegrasi memungkinkan komunikasi yang lebih baik antar rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium. Pasien juga tidak perlu memberikan informasi berulang kali saat berpindah antar fasilitas. Sehingga manfaatnya yaitu mempermudah koordinasi dan pengiriman data medis antar Fasiankes secara digital. Selanjutnya, kasus keempat, solusi dengan sistem integrasi rekam medis, yaitu solusinya data medis disimpan dalam cloud atau server pusat yang aman, akses data dari berbagai fasilitas kesehatan kapan saja dan di mana saja. Manfaatnya yaitu penyimpanan data yang lebih aman dan mudah diakses oleh tenaga medis yang membutuhkan. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab.
Dari tim pemangku kepentingan, apakah ada sanggahan? Izin menyanggah, seperti yang kita semua tahu bahwa rekam medis itu data yang bersifat pribadi. Tadi disebutkan bahwa rekam medis elektronik ini mempermudah dalam mengakses data rekam medis di dalamnya. Nah, berarti semua orang bisa untuk mengakses data rekam medis kan ya? Tapi bagaimana jika hal itu malah dimanfaatkan untuk perbuatan jahat? Seperti pencurian data rekam medis, apakah ada jaminan yang bisa menjamin data kita ini aman menggunakan rekam medis elektronik ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas sarannya Ibu. Izin menjawab, untuk jaminan keamanan sendiri, RM ini telah menerapkan kontrol akses yang sesuai dengan peran pengguna. Kemudian menggunakan langkah-langkah perlindungan tambahan seperti enkripsi data atau autentikasi dua faktor, pembatasan akses, melakukan backup data secara berkala, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait dengan penyimpanan data. Terima kasih. Baik, Ibu, apakah jawaban dari tim kami sudah cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada sanggahan lagi dari tim pemangku kepentingan? Baik, terima kasih sebelumnya atas presentasi yang sudah disampaikan. Di sini saya ingin menyanggah terkait dengan usulan dari rekan-rekan akan upaya pengintegrasian sistem melalui program Satu Sehat yang pastinya akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan bisa menjadi beban anggaran. Bagaimana rekan-rekan semua akan menjawab keberatan tersebut agar bisa menerapkan sistem ini di seluruh rumah sakit? Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu. Izin menjawab, sebagai PMIK, kami memahami bahwa implementasi RME dalam upaya pengintegrasian sistem kesehatan dalam program Satu Sehat ini merupakan upaya besar dalam menghubungkan data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia. Dan memang ini memerlukan biaya yang cukup besar dan signifikan, terutama dalam kebutuhan infrastruktur, teknologi informasi, pelatihan tenaga kesehatan, dan integrasi data antar lembaga yang terlibat. Namun, dalam jangka panjang, RME justru dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi operasional, yang pada akhirnya mengurangi biaya kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, juga dapat meningkatkan kualitas layanan. Dengan data pasien yang terintegrasi, dokter dan tenaga medis dapat memberikan diagnosis yang lebih akurat dan perawatan yang lebih cepat. Dengan demikian, meskipun biaya awal untuk implementasi cukup besar, manfaat yang diperoleh pun dalam jangka panjang akan jauh lebih besar dan lebih berdampak pada kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Terima kasih. Baik, Ibu, apakah jawaban dari tim kami sudah cukup? Maaf, saya izin menyanggah kembali. Melanjutkan sanggahan sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah platform Satu Sehat benar-benar dapat diterapkan secara efektif di seluruh Fasiankes di Indonesia? Mengingat masih banyaknya Fasiankes yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet yang belum memadai. Selain itu, bagaimana platform ini dapat memastikan bahwa data medis pasien tetap aman dan terlindungi dari potensi kebocoran ataupun penyalahgunaan? Terima kasih. Terima kasih Ibu atas sanggahan yang disampaikan. Saya izin menjawab. Meskipun tantangan infrastruktur dan keamanan harus dihadapi, platform Satu Sehat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Untuk mengatasi masalah infrastruktur, pemerintah dapat bekerja sama dengan media layanan internet dan perusahaan teknologi untuk memastikan jangkauan dan kualitas akses. Sementara itu, untuk menjaga keamanan data, platform Satu Sehat dapat mengimplementasikan protokol enkripsi yang canggih serta kebijakan perlindungan data yang ketat sesuai standar internasional. Meningkatkan kapasitas tenaga medis dalam menggunakan sistem digital juga penting untuk mendukung keberhasilan implementasi platform ini. Terima kasih. Baik, Ibu, apakah jawaban dari tim kami sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada sanggahan lagi dari tim pemangku kepentingan? Mohon maaf, saya izin menyanggah.
Bagaimana sistem rekam medis elektronik dan platform Satu Sehat dapat mengatasi masalah ketidakseragaman data antara fasilitas kesehatan yang satu dengan yang lain? Mengingat banyaknya sistem yang berbeda yang digunakan di berbagai rumah sakit atau klinik di Indonesia. Apa langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan bahwa data medis pasien yang berasal dari berbagai sumber tetap bisa saling terintegrasi dan dapat diakses dengan akurat? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Integrasi data dari berbagai sistem yang berbeda memang menjadi tantangan utama dalam implementasi RME dan platform Satu Sehat. Namun, untuk mengatasi masalah ini, sistem Satu Sehat dirancang untuk menggunakan standar interoperabilitas yang telah disepakati secara nasional, seperti standar HL7, FHRR, dan lainnya, yang memungkinkan berbagai sistem kesehatan yang ada di berbagai fasilitas untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara aman. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi penutupan. Terima kasih banyak atas sanggahan dan jawaban dari rekan-rekan saya. Kami percaya bahwa dengan sistem informasi pasien terintegrasi, semua Pasienkes akan siap melangkah ke depan dalam memberikan layanan yang lebih baik dan lebih efisien. Kami mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pihak untuk keberhasilan implementasi sistem ini. Mohon maaf dari kami apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.